Baik, terlebih dahulu kita mendownload file di website pajak di pajak.co.id di sini. Setelah itu, setelah kita download akan muncul file seperti ini. Diklik, klik installer, setup, dan ikuti prosesnya. Klik patch untuk mengupdate tahun yang terbaru, versi yang terbaru. Setelah selesai menginstall, terlebih dahulu kita ke System C, Program Files, DJP, dan akan muncul ISPT 1771-2010. Ke database, kita copy database-nya, dan masukkan ke dalam database ke folder yang Anda inginkan. Setelah selesai, kita ke search Windows, klik ODBC, ODBC dilakukan untuk data source administrator database kita supaya kita dapat memproses ISPT. Setelah masuk, pilih sistem DSN, add, pilih Microsoft Access Driver MDB, finish, select database yang kita copy tadi, pilih OK, dan masukkan nama perusahaan Anda. Dalam kasus ini kita memakai soal latihan yaitu PT Beras AAA. Oke. Klik PT Beras AAA. Oke. Lalu selanjutnya adalah untuk melakukan proses rekonsiliasi fiskal di Excel untuk mempermudah input dalam ISPT. Di sini sudah terdapat terhitung penyusutan kompensasi kerugian, angsuran, dan rekonsiliasi. Berikut adalah soal latihan yang akan kita pakai. PT Beras AAA merupakan industri beras. Data pemegang saham, data susunan pengurus, data keuangan perusahaan, informasi lainnya, dan jenis aktiva tetap, dan derajanya. Baik, berikutnya adalah kita ke program ISPT, PPh Badan. Lalu pilih data source yang tadi akan muncul PT Beras AAA. Oke. Masukkan NPWP perusahaan. Dapat kita copy. Dan oke. Masukkan profil wajib pajak. Terdapat 2 halaman, halaman 1 dan halaman 2.
Setelah kita sudah yakin dan lengkap, klik simpan. Yes. Setelah itu, isikan username dan password username administrator dan passwordnya 123. Setelah sudah masuk, pertama-tama kita klik menu program dan membuat SPT baru. Isi tahun pajaknya. Oke. Setelah itu, kita ke menu SPT PPH yang terdapat lampiran khusus, lampiran SPT PPH wajib pajak badan, transkrip kutipan elemen laporan keuangan, dan daftar surat setoran pajak. Di lampiran khusus terdapat lampiran lagi yang terdapat daftar cabang, daftar penyusutan dan amortisasi, pernyataan transaksi hubungan istimewa, fasilitas penanaman modal, perhitungan kompensasi kerugian, dan kredit pajak luar negeri. Pertama, saya akan membahas daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Klik. Di sini terdapat penyusutan fiskal dan amortisasi untuk mengisi daftar aktiva tetap. Klik baru. Jenis harta yang ada di soal merupakan komputer, truk, dan pabrik. Jenis harta wujud. Jika tidak ada, kita bisa tambahkan baru di sini. Baru. Simpan. Dan secara otomatis akan ada. Harga perolehannya dan otomatis akan terisi. Simpan. Yes. Secara sudah otomatis di sini, dan kita dapat memasukkan jumlah penyusutan komersial dan angka ini tersebut akan otomatis masuk ke formulir 1771 1 angka 5 huruf I atau angka 6 huruf A. Jika sudah selesai, klik tutup. Selanjutnya kita ke lampiran kompensasi kerugian fiskal. Pertama, kita klik ubah. Masukkan terlebih dahulu data awalnya. Di sini adalah data kompensasi kerugian kita.
Oke. Pas diklik lagi, akan langsung berubah menjadi 2010. Jika rugi, maka harus ditulis main pada awalnya. SKP. Jika sudah yakin, klik simpan. Oke. Data akan secara otomatis begini. Jika sudah, tutup. Oke. Setelah itu, kita ke lampiran transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Di sini terdapat neraca aktiva, neraca kewajiban, laba rugi, dan hubungan istimewa. Di sini kita hanya tinggal memasukkan dari data perusahaan di neraca. Ini adalah datanya. Data akan secara otomatis terisi. Jika sudah yakin, klik simpan. Yes. Oke. Setelah kita mengisi, kita ke menu SPT PPH dan kita akan masuk ke lampiran SPT. Pertama, sebaiknya kita memulai dari formulir yang paling belakang. Kita akan mulai dari formulir 5. Ini daftar pemegang saham pemilik modal dan daftar susunan pengurus dan komisaris. Kita hanya tinggal mengisi dari data yang ada, dari data perusahaan. Berikut. Ada PT Mawar, PT Melati, PT Anggrek,
Dan susunan pengurusnya ada Ananda Hidayat, Indra Nasution, dan Adrian Santoso. Klik baru. Modal yang beredar simpan. Jumlah modal di store akan sama 100%. Sekarang daftar susunan komisaris. Jika sudah, klik tutup. Setelah itu, kita ke lampiran 4. Penghasilan dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Di sini di soal terdapat bunga deposito sebesar 20 juta. Masukkan tarifnya secara manual. PPh terutang akan otomatis terisi. Dan terdapat penghasilan persewaan atas tanggalan bangunan sebesar Rp60 juta. Masukkan. Kan otomatis jumlahnya terisi. Halaman 2 merupakan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jika sudah, simpan, tutup. Setelah itu, kita ke lampiran 3, kredit pajak dalam negeri. Klik baru. Jenis PPh yang dipotong ada PPh 22, 23, dan 26. Klik PPh pasal 22. Dibayar sendiri, akan muncul nilai impor bank devisa dan cukai. Kode MAP, masa PPh pasal 22, nomor NTPN, jumlah pembayaran di soal 250 juta. Tanggal di setornya 4 Desember 15 Juli 2015. Simpan. Yang kedua adalah PPh pasal 23. Secara otomatis sudah dipungut oleh pihak lain.
Nomor bukti potong adalah jenis penghasilan, bukan bunga, sebesar 15%, dan tanggal bukti potong tanggal 4 Desember 2015. NPWP dapat kita isi baru di sini, baru PT Maju Serentak. Simpan. Pilih, akan otomatis. Klik simpan. Jika NPWP salah, dapat kita ubah. Klik ubah dan masukkan. Simpan. Pilih simpan. Akan otomatis jumlahnya ada di sini. Jika sudah, tutup. Kita ke SPT formulir 2. Perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Klik. Ini merupakan data keuangan dari data keuangan perusahaan secara komersial. Oke, kita tinggal isi aja. Ini akan otomatis terisi. Jika sudah, klik simpan. Yes. Tutup. Setelah itu, kita ke lampiran khusus, lampiran dan penghitungan penghasilan data fiskal. Ini apa? Di sini data sudah otomatis terisi. Halaman 2 merupakan penyelesaian fiskal positif dan halaman 3 penyelesaian fiskal negatif. Ini kita isi dari pengerjaan Excel yang sudah dikerjakan.
Halaman 1, peredaran usaha komersial. Dari usaha lainnya. Ini semua adalah data dari komersial. Jika sudah yakin, klik simpan. Oke, tutup. Jika sudah, kita akan ke daftar SPT PPH wajib pajak badan SPT induk. Di sini kita di soal tidak diaudit, maka diklik tidak diaudit. Nama kantor konsultan pajak merupakan KKP Marzuki. Lalu bagian A C sudah terisi otomatis. Kita menggunakan tarif PPh 31E. Contoh. Bagian A, C sampai D. Ini adalah PPh yang dibayar sendiri, bukan PPh pasal 25. Di soal ada 50 juta. Dan pokok pajaknya 1 juta. Ini akan otomatis terisi dan kecentak PPh yang lebih dibayar. Di sini adalah jika PPh yang kurang dibayar, maka dapat kita diisi SSP. Lalu karena di bagian E dan G kita memasukkan penghitungan angsurannya. Tidak. Karena kita merupakan PPh yang lebih dibayar, maka akan direstitusikan untuk tahun berikutnya. Ini merupakan lampiran. Kita mempunyai laporan keuangan, transkrip, daftar penjusutan, kompensasi fiskal, tidak ada daftar fasilitas, tidak ada daftar cabang utama, kredit pajak luar negeri tidak ada. Dan tanggal lapor SPT kita tanggal 18. Jika sudah terisi dan yakin, maka klik simpan. Oke. Jika kita klik cetak, akan langsung keluar SPT tahunan PPh wajib pajak badan dalam bentuk PDF. Yang dapat kita save atau print. Tutup. Jika sudah, kita dapat mengekspor data kita tadi ke Excel melalui CSV. Caranya adalah klik Utility, Export Data. Kita dapat mengekspor kredit pajak dalam negeri atau penyusutan dan amortisasi. Kita akan coba yang kredit pajak dalam negeri, tahun pajak 2012, total data ada 2. Export data to file. Pilih. Save as CSV. Mari kita lihat.
akan tampil seperti ini. File CSV tidak dapat kita ubah, tidak dapat diedit. Jika ingin mengeditnya, kita harus diubah dulu ke format Excel workbook, baru kita dapat edit. Setelah mengedit di Excel workbook, kita save lagi menjadi CSV dan bisa kita impor ke ISPT. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menonton.